Yang jelas, daftar hitam dosa ekologi Jokowi semakin hitam dan pekat karena izin ekspor pasir laut ini. Kebijakan yang bodoh ini jauh dari semangat perlindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan para pengusaha-pengusaha yang rakus. Belum lama Jokowi menggadaikan HGU IKN selama 190 tahun ke asing. Sekarang Jokowi kembali menggadaikan tanah air negara ini. Kali ini, bagian dari bumi kita secara langsung diperbolehkan untuk diangkut ke negara asing, yaitu pasir laut. Jadi nantinya pasir-pasir laut kita diperbolehkan dikeruk, lalu diekspor atau diangkut oleh kapal-kapal asing untuk digunakan sesuka hatinya di negara importir. Salah satunya untuk memperluas daratan negaranya masing-masing. Meskipun Presiden Jokowi membantah kalau yang diekspor ini bukanlah pasir laut, tetapi sedimen atau lumpur yang mengendap di perairan Indonesia. Tapi tetap saja berbagai tanya dan kejanggalan muncul di benak rakyat. Apa iya semudah itu kita untuk dibodohi lagi? Apa urgensinya sedimen atau pasir ini harus diekspor saat ini? Untuk kepentingan siapa pengerukan pasir laut ini? Apakah dampak ekologi dan lingkungannya sudah dipertimbangkan mengingat abrasi sering terjadi tanpa dikeruk, apalagi sampai dikeruk lagi? Lalu, apa rakyat dan negara benar-benar diuntungkan jika ekspor pasir ini harus dipaksakan pada saat ini juga? Isu ekspor pasir laut ini sebenarnya sudah mulai muncul pada tahun lalu. Pada saat itu, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Lalu, peraturan pemerintah ini kemudian diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan oleh Zulkifli Hasan Nomor 20 Tahun 2024 dan Nomor 21 Tahun 2024. Jadi jelas, Permendak ini adalah bagian dari ambisi Jokowi yang harus diwujudkan sejak peraturan pemerintah ini terbit pada tahun 2023. Padahal, negara kita sudah 20 tahun melarang ekspor pasir laut sejak era Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega dengan tegas pernah melarang ekspor pasir laut karena memang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk negara kita. Pada saat itu, Bu Mega tidak mau mengekspor pasir laut kita hanya karena akan memberi keuntungan kepada negara asing, utamanya negara tetangga kita, Singapura. Memang, kita mendapatkan uang dari hasil ekspor pasir ini. Tetapi satu sisi, negara seperti Singapura akan semakin luas wilayah daratannya. Ingat, Singapura adalah negara yang luas daratannya semakin bertambah karena proyek reklamasi sampai saat ini. Mereka akan membeli tanah, pasir, dan batuan dari negara-negara manapun dengan harga berapapun untuk memperluas daratan negara mereka. Target utama mereka jelas, negara kita, negara Indonesia. Karena Indonesia sangat dekat dengan negara Singapura. Bahkan sebelum Bu Mega menghentikan ekspor pasir laut ini, pulau-pulau di Kepulauan Riau sudah terkena dampaknya dengan abrasi yang luar biasa mengikis pulau di dekat negara Singapura. Abrasi pantai adalah sebuah keniscayaan karena kita tidak bisa mengontrol gelombang laut. Apalagi kita mengeruk pasir-pasir pantai, jelas pulau-pulau berpotensi rusak dan akan tenggelam nantinya. Hasilnya, negara Singapura semakin luas daratannya. Indonesia semakin terkikis pulau-pulaunya. Singapura bahkan sudah berhasil menggabungkan 8 pulau kecil, diantaranya Pulau Seraya, Merbabu, Merilau, Anyer Cawan, Sakra, Masemut Laut, dan Meskol menjadi satu pulau besar yaitu Pulau Jurong. Setelah reklamasi selesai, wilayah Jurong bahkan maju 3,5 km ke arah barat daya Singapura. Jarak itu setara dengan jarak Istana Negara Indonesia ke arah Bundaran HI. Itulah yang terjadi sejak Soeharto membuka keran ekspor pasir laut sejak tahun 1970 dengan alasan menambah devisa negara Republik Indonesia. Tapi kebijakan itu ternyata blunder yang sangat parah bagi negara Indonesia.
Upaya tambah devisa ini kemudian dihentikan oleh Presiden Megawati pada tahun 2003 melalui SKB Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan Pak SBY tidak berani mengutak-atik SKB Menteri yang diinisiasikan oleh Bu Mega ini karena SBY selalu menjadikan faktor kedaulatan negara sebagai pertimbangan utama dalam menentukan keputusan terutama soal ekspor dan impor. Lalu, setahun menjelang lengser, Jokowi datang membatalkan SKB Menteri yang diinisiasi oleh Bu Mega ini dan dipertahankan oleh SBY dengan membuat peraturan pemerintah memang tanpa memerlukan persetujuan dari DPR. Ini jelas ambisi pribadi Jokowi yang ingin mengutak-atik peraturan negeri ini sesuka hatinya. Ambisi ini relevan dengan izin pemberian tambang ke ormas keagamaan yang tentunya sangat loyal kepada Jokowi saat ini. Semua keran-keran izin pertambangan sampai galian terendah pun harus dibuka selebar-lebarnya demi balas jasa kepada para cukong, oligarki, dan ormas yang telah setia menjilat kaki dan tangan Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Ambisi ini bukannya tanpa melahirkan kritik yang keras. Salah satunya dari Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Jokowi di periode pertama. Beliau mengkritik keras soal kebijakan Jokowi membuka keran ekspor pasir laut ini. Menurut Bu Susi, pasir atau sedimen atau apapun disebutnya, ini sangat penting untuk keberadaan dan ekosistem laut negara kita. Jika memang pasir laut memang harus dimanfaatkan, lebih baik dipakai untuk meninggikan pantai utara Jawa dan tempat-tempat yang sudah parah karena abrasi. Pasir laut ini jika dimanfaatkan untuk menjadi tanggul di Pantura, maka sawah-sawah rakyat bisa dikembalikan. Rakyat tidak perlu khawatir lagi soal masa depan tanah dan rumahnya dengan rasa cemas akibat tenggelam oleh semakin meningginya air laut di utara Pulau Jawa. Pasir laut atau sedimen ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Bahan galian C ini lazim ditemukan dan dikelola oleh usaha menengah dan kecil yang akan diperuntukkan untuk bahan bangunan, infrastruktur yang menjadi penghasilan utama atau tambahan bagi masyarakat kecil. Dari sudut pandang ekologi, ekspor pasir laut sangat merugikan alam dan pulau-pulau di Indonesia. Jelas harus ada kontrak jangka panjang antara negara dan perusahaan asing untuk mengeruk pasir atau sedimen ini. Tidak mungkin kontrak bahan galian hanya dalam jangka waktu beberapa hari atau bulan saja. Biasanya berjangka 1, 5, 10, bahkan 20 tahun lamanya. Jika HGU atau izin tambang sudah didapatkan dalam area tertentu, maka mereka berhak untuk mengeruk sebanyak-banyaknya atau semampunya pasir dan diangkut ke negara mereka masing-masing. Yang jelas, daftar hitam dosa ekologi Jokowi semakin hitam dan pekat karena izin ekspor pasir laut ini. Kebijakan yang bodoh ini jauh dari semangat perlindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan para pengusaha-pengusaha yang rakus. Ekosistem laut, pantai, dan vegetasi sekitarnya terancam hancur. Nelayan tak bisa lagi melaut dengan bebas. Daratan Indonesia semakin terkikis. Pulau-pulau kita semakin tenggelam, sementara daratan negara asing semakin luas. Jika nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan, maka produktivitasnya akan semakin berkurang. Indonesia bisa terancam kekurangan pangan di tengah krisis pangan yang mulai menghantui negara kita saat ini. Apalagi jika bicara soal kedaulatan, tidak ada semangat kedaulatan negara sekecil apapun dalam menjual tanah air berkedok ekspor pasir laut. Negara seperti Singapura akan selamanya menertawakan kita karena betapa bodohnya pemimpin negara ini mau menjual tanah airnya sendiri lalu diangkut ke negara-negara asing. Mungkin kita dapat uang berkedok devisa, tapi itu tidak seberapa dibanding dengan uang-uang yang didapat oleh para oligarki yang tidak pernah mengenal kata selesai saking rakusnya. Asing mungkin semakin berdaulat, cukong semakin makmur, rakyat faktanya semakin melarat. Saya John Sitorus, Insight.